Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, Mbak Kampung, Mbak Putri, jamaah Masjid Muhtadin yang saya hormati, dan beberapa senior kami, terutama Ustaz Nazir yang kami muliakan. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di masjid yang luar biasa ini, Masjid Muhtadin, luar biasa. Jadi artinya juga saya sangat pasti nih, persis mirip kali ada subuh Masjidil Haram. Bukan ada tindak niko dari Pak Asti, ya mungkin dan tindak niko. Semuanya saja jamaah Masjid Muhtadin mudah-mudahan segera bisa menunaikan haji atau umroh di Mekah, insya Allah. Allahumma. Semuanya saja kita doakan. Umroh haji berjamaah, masjidnya kosong karena semua sudah umroh. Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa juga karena kulturnya di syuting atau TV apa ya. Tapi kayaknya dengan HP saya bagus HP saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan dua kisah. Nanti kisah itu coba saya kaitkan dengan dua ayat Al-Quran. Kisah pertama, sebutlah nanti ada namanya Ibu Imah. Ini semua nama samaran aja. Nanti ada namanya Pak Darmo. Mohon maaf kalau namanya dan sama dengan jamaah di sini. Nanti ada anak namanya Abdul dan ada anak namanya Wati. Bapak Ibu yang saya hormati, satu ketika di Thailand itu, tapi namanya saya ganti dengan nama Indonesia aja lah, yang gampang karena saya susah ngapalin nama Thailand. Satu ketika di pasar ada anak namanya Abdul, itu sedang dimarahi oleh Ibu Imah, penjual obat semacam apotek. Anak itu dimarahi oleh Ibu Imah, kowe nang ndi omahe? Sapa sing ngakon kowe nyolong? Jenengmu sapa? Dan seterusnya. Mbok sapa obate? Ternyata si Abdul ini mencuri obat di tokonya Bu Imah. Dimarahi terus sama Bu Imah itu, kemudian di dekat ibu yang sedang marah dengan Abdul ini ada namanya Pak Darmo, dia jualan bakpao. Dengar atau melihat kejadian anak kecil sedang dimarahi Bu Imah, dia mendekat. Hei, opo ini? Iki lho Pak, bocah cilik nyolong obat. Wah, wani-wani ini dudu wong jeblok mesti itu. Bocah ngendi lho. Nah, ternyata si Pak Darmo ini langsung ngambil obatnya di Abdul ini, dilihat 2 strip obat sakit kepala, mohon maaf, 2 strip obat pereda nyeri dan 1 botol sirup obat sakit kepala. Ditanya, Abdul, jenengmu Abdul loh, iki Pak, iki nggo sapa obatnya? Ini buat ibu saya. Ibu saya di rumah sedang sakit, nggak punya uang, saya terpaksa harus mencuri karena harus menolong ibu saya. Nah, Pak Darmo ini anaknya juga umurnya sekitar 7-8 tahun sama dengan umurnya Abdul. Dipanggilnya Mati, bungkusan. Nah, paham Mati itu, dibungkuskan bakpao, masukin plastik, kasihkan bapaknya. Bakpaunya dikasihkan ke Abdul. Ya Abdul, gue pulih kalau obatnya. Kemudian Pak Darmo bayari obatnya itu, dibayari obatnya oleh Pak Darmo ke Bu Imah. Bu, ini obat bayari. Nek kurang gawenen, nek kurang ngomongin kurang piro. Nah, ternyata ibu ini langsung pulang. Berarti nggak kurang. Nah, kemudian anak itu si Abdul langsung lari, dia namanya anak kecil ya tidak terima kasih, tidak apa gitu. Begitu menerima obat, dibayari, tambah bakpao, dia langsung pergi. Pulang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 30 tahun kemudian Pak Darmo ini sudah meladeni pembeli. Kemudian ramai sekali warungnya itu, bakponya. Kemudian si Mati ini manggil, sudah dewasa, sudah 30 tahun lebih. Pak,
apa? Iki lho, ana wong njaluk, ada pengemis. Dikasihlah sama Pak Darmo ini 2 bungkus bakpao. Yo Pak, gowonen. Dareng. Pengemisnya langsung pergi. Begitu pengemisnya pergi, Mbah Darmo tiba-tiba ambruk, jatuh. Kemudian si mati ini bingung. Dia lari ke sana kemari, cari dokter, periksa dan sebagainya, bingung. Ternyata dia Pak Darmo harus dioperasi dan harus mondok di rumah sakit. Setiap hari Wati hanya bingung dan bingung. Nanti gimana biayanya, dari mana uangnya, berapa habisnya, yang dipikir itu terus. Satu ketika rumah sakitnya itu kan servisnya bagus. Jadi bagian keuangan itu nganter kwitansi. Ketika sedang nunggu bapaknya, diterimalah kwitansi tagihan rumah sakit. Biaya obat, biaya bangsal, biaya operasi, biaya infus, biaya macam-macam. Totalnya 217 yuan sekitar itu. Ada bingung, waduh dari mana ini? Pokoknya dia pulang cari jual bakpo dan sebagainya. Pokoknya dia mikir mudah-mudahan bisa melunasi dan sebagainya. Satu ketika si Wati ini sedang tertidur di sebelahnya bapaknya yang di bangsal itu. Ketika bangun ada sepucuk amplop. Ketika dibuka ada tulisan biaya rumah sakit, biaya obat, biaya infus, biaya bangsal, semuanya nol, dan ditulisin lunas. Di baliknya ada tulisan biaya rumah sakit semua sudah lunas 30 tahun yang lalu, dibayar dengan 2 strip obat dan 2 strip obat sakit kepala dan 1 botol sirup obat reda nyeri. Si Wati bingung, 30 tahun yang lalu 2 strip obat, 1 botol sirup apa? Nah setelah diingat-ingat ternyata dokternya itu ternyata si Abdul yang dulu ditolong oleh bapaknya. Dia udah jadi dokter di rumah sakit yang besar gitu. Entah dari mana si dokter Abdul ini tahu kalau pasien itu adalah Pak Darmo yang 30 tahun lalu menolong dia memberi bakpao ibunya ketika sedang sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kisah pertama. Yang kedua, nggak usah jauh-jauh ke Indonesia saja, kisah nyata. Nanti yang pertama bisa dilihat videonya di YouTube ya. Cari aja kata kuncinya balasan perbuatan baik. Yang kedua, ada seorang artis sangat terkenal. Tiba-tiba dia menyampaikan di medsos kepada fans dan penggemarnya, mohon izin 2 minggu ke depan saya tidak akan muncul dimanapun, di televisi, di medsos dan sebagainya. Penggemarnya bingung kenapa dan sebagainya, ada apa? Nggak dijawab, nggak direspon. Ternyata artis ini terkena COVID-19. Dan tidak hanya itu, dia mengalami namanya badai sitokin. Badai sitokin itu gejala komplikasi yang berat dan berbahaya. Kalau tidak ditolong dengan cepat dan intens, maka akan berefek kepada gangguan fungsi organ tubuh yang bisa mengakibatkan pada kematian. Nah, tapi oleh dokternya dia bisa diselamatkan. Badai stok itu bisa dilewati dengan selamat. Dia akhirnya bisa panjang umur dan kembali sehat. Setelah sehat, dia sangat berterima kasih sekali karena hampir dia mengalami fase hidup dan mati, life and death gitu katanya. Tapi dia bisa diselamatkan oleh dokternya. Dokternya ini bernama Dr. Gunawan, punya istri namanya Dr. Velma. Saya nggak kenal, tapi kenal ketika sudah menangani artis ini. Artis ini namanya Deddy Corbuzier. Kemudian dia panggil Dr. Gunawan di wawancara di YouTube-nya itu, di podcast-nya itu, suruh bercerita pengalaman Deddy Corbuzier ditolong oleh Dr. Gunawan, dan dia tahu dari pengalaman dirawat di rumah sakit, dia tahu siapa Dr. Gunawan dan siapa istrinya. Dr. Gunawan dokter yang sangat murah hati, suka menolong pasien, tidak pandang bulu siapapun dan tidak pandang dia harus mengeluarkan uang pribadinya untuk nebusi obat pasien. Yang pasien tidak bisa membayar, tidak bisa nebus, asuransi, obatnya mahal karena COVID, kalau tidak diselamatkan dia mati pasien. Maka dia pakai uang pribadi beli obat. Saya punya teman di Jakarta terkena COVID, diinfus 8 botol, 1 botol 4 juta. Nah, sampai Dr. Gunawan ini menjual mobilnya juga untuk nebusi pasien yang bagaimana caranya biar agar selamat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar keluar sedikit.
Dokter Gunawan tidak peduli dengan suara-suara di luar bahwa COVID itu konspirasi. Dokter mengcovidkan pasien, rumah sakit berbisnis di balik pandemi, dia nggak peduli itu. Yang tahu Dokter Gunawan adalah di depan dia banyak pasien yang harus dia selamatkan. Kalau nggak diselamatkan maka akan mati. Bagaimana caranya dia tugasnya agar dia menyelamatkan pasien itu tidak mati, panjang umur dan bisa pulang dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini kemudian Deddy Corbuzier dengan organisasinya Indonesia Peduli, Indonesia Pasti Bisa gitu. Dia kemudian di akhir acara menyerahkan sebuah koper. Kopernya masih baru. Kalau Bapak Ibu sering kepergian itu kopernya sekitar koper 25 kg. Kalau umroh atau mungkin luar kota itu koper 25 kg diserahkan kepada Dokter Gunawan. Dia tidak gitu, pokoknya ini isinya uang cash dihadiahkan kepada Dokter Gunawan agar dokter bisa membantu semakin banyak orang dan semakin banyak pasien yang diselamatkan. Tidak hanya kita mungkin bisa bayangkan tas 25 kg kalau isinya uang yang warna biru itu mungkin bisa dibayangkan berapa jumlahnya. Apalagi kalau tas uangnya warna merah gambar Bung Karno itu kan bisa ngitung sendiri. Kira-kira berapa? Tidak hanya itu, Dokter Gunawan diajar oleh Deddy Corbuzier ke belakang, tahu dia diberikan kunci mobil dan diperlihatkan ini mobil untuk Dokter Gunawan, mobil mewah dan mobil yang sangat mahal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari dua kisah ini, ayat Al-Quran saya ingin kaitkan surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum fa in asattum falaha. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu adalah untuk kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, sebaliknya juga seperti itu. Perbuatan jahatnya itu ya untuk kamu sendiri. Di rampot anak SD di kota Jogja, saya nggak tahu sekarang masih apa enggak, itu biasa di halaman belakang itu ada gambar petani sedang menanam padi. Di amplop di buku rapot yang rapot zaman dulu, sekarang kan rapotnya gede-gede pakai stok map tebal itu kan kayak kuliah. Di belakang itu ada gambar petani sedang menanam, ada tulisannya siapa menanam dia akan. Nah, itulah poinnya. Kalau dia menanam perbuatan baik ya dia akan memanen perbuatan baik. Kalau dia berbuat jelek ya dia akan memanen akibat jelek. Sewu Pak Kasdi boten nanam gedang kan nggak mungkin nanti panennya itu duren kan boten. Nanam gedang ya nanti panennya gedang. Nanam telo ya nanti panennya telo. Yang berikutnya ayat Al-Quran yang ingin saya kaitkan dengan dua kisah itu adalah surat Az-Zalzalah yang tadi saya baca, dua ayat terakhir. Pama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, pama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebesar zarrah maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat jelek sebesar zarrah dia pun juga akan mendapatkan balasannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir penyampaian saya, mungkin Ustaz Muhajir lebih paham. Zarrah itu dimaknai banyak sekali. Ada yang memaknai zarrah itu sebagai benda yang paling kecil serupa debu. Debu itu kan udah halus dan kecil. Ini zarrah. Ada yang memaknai zarrah itu kalau orang kimia itu ya atom. Kecil lah ya. Ada lagi yang memaknai zarrah itu seperti biji sawi. Saya sengaja belum pernah lihat biji sawi itu kayak apa. Yang saya tahu ya kalau makan mie ayam ditawari pakai sawi boten. Biji sawi lah. Ya, itulah siapa yang berbuat baik walaupun sebesar zarrah yang akan menanam akan mendapatkan akibatnya. Siapa yang berbuat jelek walaupun sebesar zarrah itu juga akan mendapatkan balasan. Dan paling akhir saya nggak tahu kalau di beberapa hari terakhir ini ada orang terkenal kemudian dia dikeroyok orang, tidak hanya dikeroyok tapi dilucuti selamanya, ditelanjangi. Ya, saya nggak tahu itu akibat dari perbuatannya dia atau bukan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu, itu hanya pertanyaan aja. Ya, artinya kita harus hati-hati. Makanya di akhir bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu dimaknai juga melakukan perbuatan yang ada manfaatnya, perbuatan yang bermanfaat.
baik bagi dia sendiri manfaatnya maupun bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi jamaah masjid dan seterusnya. Yang penting kita berbuat yang apa yang ada manfaatnya, bukan perbuatan yang membuat orang celaka, tapi perbuatan yang membuat orang itu merasa mendapatkan manfaat dari perbuatan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.